Eko Haneksen. Sedulurku sekalian, kemarin kita telah mengupas tentang arti kata Heru Cokro, juga tentang arti kata pudak, yakni sebuah bunga pandan duri. Kali ini kita akan mengupas tentang makna kesatria atau satrio. Selanjutnya, makna satrio adalah bagian dari kasta atau tataran golongan massa tersebut. Sudra, Waisya, Satria, dan Brahmana. Satria adalah kasta yang memegang tampuk pemerintahan dan negara agar tercipta kedamaian, kenyamanan, dan ketentraman dalam berbangsa dan bernegara. Maka para satria harus bisa memberikan keadilan pada para rakyat dengan pertimbangan hukum dan kebijaksanaan. Sedulurku, sebelum kita lanjutkan, saya mohon dukungan panjenengan dengan menekan tombol subscribe bagi yang belum subscribe, dan bagi yang sudah, jangan lupa memberikan like dan komentar. Dan bila panjenengan anggap video ini bermanfaat, silahkan share atau bagikan kepada sanak famili melalui akun media sosial yang panjenengan punyai. Dalam menjadi kesatria, maksud saya dalam menjadi kesatria negara, memang harus mengerti permasalahan mana yang harus dikerjakan bagi kebaikan dan mana yang harus ditinggalkan karena menjadi kesengsaraan bagi rakyat banyak. Sebenarnya semua sudah banyak yang tahu persoalan mana perbuatan jahat dan menimbulkan kesengsaraan dan tidak membuat rasa nyaman bagi masyarakat. Misalnya perjudian, mabuk-mabukan, mencuri, berbuat zina, dan sebagainya adalah perbuatan yang jahat dan harus ditinggalkan. Sedang berbelas kasih pada sesama, membantu orang tua, belajar ilmu pengetahuan atau agama, memberikan pertolongan pada yang kekurangan adalah perbuatan baik yang harus dikerjakan. Hal yang demikian adalah ajaran yang telah terjadi dimanapun dan agama atau keyakinan apapun. Maka barang yang nyepak gemletak atau kesampar kesandung sudah mengetahui hal yang baik dan yang buruk, namun tetap saja bertanya, bahkan enggan untuk berbuat kebaikan. Tidak sedikit yang berpendapat berbuat baik adalah sulit, padahal fasilitas-fasilitas untuk berbuat baik terbuka di mana-mana. Sedangkan kata kecepit adalah berada di tengah. Di tengah adalah hati. Maka dalam bermasyarakat dan bersosial, selain kita memerlukan kepandaian, kita juga harus memperbaiki hati kita. Sehingga dengan hati kita bisa melihat mana yang sejatinya baik dan mana yang sebetulnya hanya pura-pura baik. Hal ini hanya bisa diketahui dengan kita selalu membiasakan diri bermunajah pada Tuhan, menunggalkan pikiran dan hati. Sategal artinya adalah tempat.
Tempat di sini adalah tubuh atau jasmani sebagai wadah dari hati dan pikiran. Maka tubuh harus selalu kita jaga, meski kita tetap melatih diri untuk senantiasa berdekatan dengan penggapaian ridho. Hasmoro kingkin maksudnya adalah menyalanya api asmara. Ini makna yang mudah kita cerna. Asmara selalu berhubungan dengan cinta dan nafsu birahi. Nafsu birahi ini hadir pada diri kita tanpa memandang derajat dan pangkat. Adanya hanyalah kesenangan saja. Kita kalau sudah dirundung asmara dan birahi, lupa siapa diri. Karena nafsu akan terus memacu untuk berbuat yang berkehendak jelek. Kata tak memandang umur, maksud saya kita tak memandang umur, bahkan orang tua renta akan berbuat jahat pada anak-anak belia. Terlebih dengan munculnya era maya atau era internet ini, kita lebih mudah mengumbar gombalan yang berujung pada nafsu mesum belaka. Dan nafsu ini yang membawa derajat kita jauh pada kemanusiaan. Kalau kita sadar, yang terhormat akan menjadi terlunta karena mengumbar keinginan yang satu ini. Bayar 5.000 real adalah makna dari panca indera kita yang telah terjebak pada lubang asmara dan keinginan mengumbar nafsu birahi. Panca indera akan berubah, ngomyongi keinginan ini hingga kita tersungkur lupa pada kemanusiaan dan berada pada lembah hina. Keinginan nafsu dalam panca indera akan kita rasakan. Telinga ingin mendengar suara yang indah, merdu, terlebih mendayu-dayu dan terngiang-ngiang bisik lembut dari yang kita cintai. Mata ini ingin melihat yang indah, rapi, dan bila pada wanita yang cantik dan sesuai keinginan. Yang ketiga, bau selalu ingin mendapatkan aroma wangi yang sesuai dengan parfum dari kekasih. Lidah ingin menikmati kelezatan dan getaran rasa yang menyajikan jantung hatinya. Peraba ingin mendapatkan perasaan yang enak, bahkan lebih dan lebih, seperti menyentuh kulit atau jemari pujaan hati. Maka kita wajib hati-hati bila keinginan dari panca indera sudah demikian. Selain itu, jiwa kita harus siap membentengi diri dengan keyakinan sehingga tumbuh sikap eling lan waspada terhadap hawa nafsu. Juga nafsu yang 4 macam. Sebab apapun yang ingin mendapat lebih dari yang telah kita raih adalah nafsu. Bila sesuatu itu ingin selalu berlebih dari yang diraih, akan menjauhkan kita dari rasa syukur terhadap yang maha mengasihi. Maksud dari penyebutan umur 33 tahun dari Heru Cokro ketiganya adalah makna tumbuk. Tumbuk adalah waktu 4 windu. 1 windu umurnya adalah 8 tahun. Jadi dalam 33 tahun adalah awal untuk memasuki tumbuk. Jadi waktu tumbuk pertama adalah 32 tahun. Tumbuk 2 adalah 64 tahun. Dan 96 tahun tumbuk yang ketiga dan seterusnya. Masing-masing windu yang berusia 8 tahun tersebut dibagi menjadi 4 windu, yakni windu adi,
Windu Kuntoro, Windu Sancaya, dan Windu Sengara, yang kesatuannya itu disebut tumbuk seperti yang dipaparkan di atas. Sedangkan dari windu, bila diurutkan ke bawah, ada kesatuan lagi, yakni tahun. Tahun ini berputar dalam kalender yang berpatokan bulan. Di Jawa ada 8 atau 1 windu. Nama-nama tahun dalam hitungan 1 windu tersebut adalah 1 tahun Alif, 2 tahun Ehe, 3 tahun Jim awal, 4 tahun J, 5 tahun Dal, 6 tahun B, 7 tahun Wawu, dan yang ke-8 tahun Jim akhir. Nama-nama tahun dalam hitungan windu ini lebih dekat dengan bahasa Arab. Sedangkan saya hingga kini belum bisa menemukan nama aslinya, atau bisa kita mungkinkan bahwa hitungan windu baru dikenal pada masa Islam, atau nama-nama tahun ini menggantikan istilah asalnya. Sedangkan kesatuan di bawah tahun adalah bulan yang terdiri dari 12 bulan. Dan masa 1 tahun ini ada 12 bulan. Sedangkan nama-nama bulan tersebut adalah 1 Kaso, 2 Karo, 3 Katelu, 4 Kapat, 5 Kalimo, dan 6 Kanem, 7 Kapitu, 8 Kawolu, 9 Kasongo, 10 Kadoso, 11 Apit lemah, dan 12 Apit kayu. Yang nama-nama bulan tersebut adalah nama bahasa yang asli, yang kemudian nama-nama tersebut pernah berubah pada saat Hindu Jawa. Sebab Hindu Jawa memakai perhitungan tahun matahari. Pada masa Sultan Agung Mataram Islam memberlakukan kalender Jawa berpedoman dengan tahun Condro. 1 tahun yang berusia 12 bulan ini digolongkan dalam 4 musim, atau yang lebih dikenal dengan mongso. Maka bisa dipastikan kalau dalam 1 mongso itu terdiri dari 3 bulan. Nama-nama mongso yang ada yakni mongso mareng, mongso ketigo, mongso labuh, dan mongso rendeng.